misalnya teman-teman ada diskusi untuk persiapan yang dibahas terkait dengan materi sebelumnya untuk menghadapi UTS, silakan nanti didiskusikan. Nanti setelah jam 9 kita adakan kuis ya. Kuisnya esai, materinya mengenai siklus pembelian sama utang usaha. Ya. Silakan presentasikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang PPE atau aset tetap. Kelompok 6 berisikan 1. Ali Firza Rehan, Desti Apriliani, Miftahul Asma, Nurunisa Izati, dan saya Yusrul Hadi Nugroho. Yang pertama, kelompok kami akan menjelaskan tentang program audit yang akan dijelaskan oleh Desti. Baik, kita mulai saja. Jadi pada prosedur program ini, kita membuat prosedur untuk memastikan bahwa semua aset tetap yang dalam masa produktif sudah dicatat. Yang kedua, semua aset yang dilepas telah dicatat. Yang ketiga, semua penambahan aset telah dicatat. Keempat, repair and maintenance expense tidak dikapitalisasi. 5. Penambahan aset tidak diklasifikasikan sebagai repair and maintenance expense. 6. Freight, instalasi, pajak, dan lain-lain telah dikapitalisasi. 7. Depresiasi telah dikalkulasi secara tepat. 8. Aset yang dijaminkan tidak dihapus dengan cara yang tidak tepat. 9. Aset sewa guna usaha, utang sewa guna usaha, dan bunga sudah dicatat dengan tepat. Prosedur yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, untuk mengecek adanya existence atau occurrence. Yang pertama dengan menyiapkan ringkasan dari klien yang menunjukkan saldo awal, penambahan, pelepasan, dan saldo akhir untuk setiap akun PPE, serta akumulasi penyusutan terkait, kemudian mencocokkan dengan akun kontrolnya. Yang kedua, menelusuri untuk memastikan adanya seluruh dokumen pendukung terkait penambahan atau pelepasan akun PPE. Ketiga, melakukan pemeriksaan secara fisik untuk setiap PPE yang diakuisisi pada tahun berjalan. Selanjutnya, pada asersi completeness, tolong dikebawahin. Kita melakukan tracing dari cash voucher ke jurnal terkait penambahan dan pelepasan PPE. Dan selanjutnya menganalisis adanya repair and maintenance expense PPE dan memastikan bahwa pengeluaran telah dikapitalisasi. Pengeluaran yang telah dikapitalisasi ini maksudnya adanya penambahan atau perbaikan aset yang dapat digolongkan sebagai capital expenditure atau penambah dari aset itu tersebut. Yang ini ya. Selanjutnya yaitu right and obligation atau mengecek adanya hak dan kewajiban dari aset PPE tersebut. Memastikan bahwa semua PPE yang dimiliki perusahaan adalah benar milik perusahaan dan apakah terdapat aset yang dijaminkan ataupun aset milik pihak lain.
Selanjutnya, melakukan vouching terkait transaksi akun PPE ke dokumen pendukung. Dan selanjutnya, memastikan bahwa terdapat persetujuan dalam dokumen pendukung terkait transaksi pelepasan PPE. Yang selanjutnya yaitu valuation and allocation. Pada sesi ini, kita melakukan rekalkulasi atau ringkasan dari klien yang menunjukkan saldo awal, penambah lepasan, dan saldo akhir untuk setiap akun PPE dan akumulasi penyusutan terkait. Memastikan bahwa seluruh biaya terkait transaksi penambahan dan pemeliharaan PPE sudah dialokasikan dan dikapitalisasi dengan tepat, melakukan rekalkulasi atas beban depresiasi tahun berjalan dan rekalkulasi atas aset sewa guna usaha beserta utang sewa guna usaha dan bunganya. Selanjutnya, menelusuri setiap akun PPE ke buku besar untuk mencocokkan saldonya dengan rekalkulasi yang telah dilakukan. Yang terakhir, untuk mengecek asersi presentation and disclosure, kita menentukan apakah setiap akun PPE telah diklasifikasikan secara benar sebagai aset tetap di buku besar. Selanjutnya, pertimbangkan apakah terdapat pengungkapan lain yang diperlukan terkait aset tetap. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan mengenai hasil pemeriksaan audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu schedule F5 yaitu mengenai repairs and maintenance account. Seperti yang sudah dijelasin sama Resti tadi, akun ini terkait dengan pengeluaran aset tetap itu apakah termasuk revenue expenditure atau capital expenditure. Yang pertama yaitu voucher nomor 218 terkait vendornya dari Thomson Industrial terkait repairs part for overhead itu biayanya 3.190 dimasukin ke revenue expenditure yang termasuk termasuk perbaikan biasa. Yang kedua voucher nomor 325 repairs to complete cost-nya 1.800 itu termasuk revenue expenditure di mana termasuk perbaikan biasa. Yang ketiga, voucher nomor 821 dari vendor Simon itu terkait dengan instalasi dengan biaya 2.650. Terkait dengan biaya instalasi itu termasuk capital expenditure, di mana dilihat dari materi AKM tingkat 2 dulu di PSAK 16, di mana biaya instalasi itu dikapitalisasikan ke asetnya. Selanjutnya, voucher nomor 912, vendornya dari Coppel, itu terkait dengan rearrange dengan biaya 3.600, itu termasuk revenue expenditure, karena berdasarkan KSO terkait dengan rearrangement dan reorganization itu tidak dikapitalisasi. Dan yang terakhir, voucher nomor 1201 dari vendor Alex terkait annual servicing itu dengan biaya 650 termasuk ke revenue expenditure, di mana termasuk perbaikan yang bersifat rutin. Dan selanjutnya voucher di bawah 500 yang tidak terdaftar sebesar 2.350, sehingga balance per book-nya 14.240. Karena tadi ada perbaikan terkait instalasi, maka kami mengusulkan jurnal penyelesaian yaitu machinery and equipment pada repairs and maintenance expense sebesar 2.650, sehingga balance per auditnya 11.590. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai kertas kerja F2. Nah, di sini itu terdiri atas transaksi penambahan atau pembelian tambahan dari property plant equipment-nya. Nah, jadi itu
geser ke bawah dikit. Ke bawah lagi. Nah, jadi tuh di sini ada lampiran kertas kerja F2 yang udah tertera di PDF. Jadi di sini ada 1, 2, dia nanti ada 4 transaksi yang jadi bukti ada penambahan nilai si aset property plant equipment-nya itu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, jadi tuh di sini kan ada equipment milik si Michigan City ini. Nah, jadi tuh dia ini membeli traktor. Jadi ada tambahan 2 biji dengan nilai satu traktor itu nilainya itu 11.600. Berarti kos yang dikeluarkan sebesar 23.200. Naik ke atas. Nah, itu dia berarti dari voucher nomor 325 langsung ditambahkan saja kosnya 23.200. Nah, begitu juga dengan yang voucher 819, 830, 1210. Jadi itu kita tinggal mengambil aja dari yang data ke bawah lagi. Lagi ke bawah, paling bawah. Nah, jadi itu juga kita sama juga mencocokkan juga dengan data yang sudah disediakan oleh klien yang ada nilainya di voucher 819 dengan kos 210.000, di voucher 830 dengan kos 271.600, dan di voucher nomor 1210 dengan kos 8.400. Nah, untuk deskripsinya, kalau untuk yang voucher masih di situ, voucher nomor 819 ini dia kan membeli mesin paket, mesin untuk pemaketan. Nah, ini nanti digolongkan ke dalam aset mesin. Nah, untuk yang voucher 830 itu jadinya pembelian conveyor system. Nah, ini dia nih juga termasuk dalam mesin dia nanti nih, digolongkan mesin. Nah, untuk yang voucher 1210 ada pembelian mesin fotokopi kantor. Nah, di sini kami juga menggolongkan mesin fotokopi ini dalam aset mesin. Nah, naik ke atas. Nah, jadi balance per book awalnya itu yang sesuai dengan catatan yang diberikan oleh klien sebesar 513.200. Nah, selanjutnya itu kita akan menambahkan beberapa jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian yang pertama yang kita menyesuaikan dari voucher 821 yang sebelumnya telah dijelaskan IMIF di yang F5 sebelumnya itu. Jadi ada reklasifikasi yang menyatakan bahwa beban yang tadi itu harus dikapitalisasi sebagai aset. Nah, makanya itu di sini penambahannya juga dimasukkan yang nilainya itu sebesar 2.650. Nah, terus juga ada jurnal penyesuaian mengenai barang equipment leasing. Nah, equipment leasing ini nanti juga akan dijelaskan di sheet F, di kertas kerja F6. Nah, sebagai gambaran saja bahwa transaksi leased equipment-nya ini, dia ini nanti bakal termasuk financial leasing. Nah, yang mana pada tanggal sewa terakhir itu nanti ada opsi untuk membeli atau mengakuisisi equipment-nya tersebut. Makanya kita langsung mengakui nilai equipment yang kita leasingkan, yaitu senilai 74.800. Nanti penjelasan lebih lanjut ada di kertas kerja F6. Nah, terus sudah ada jurnal penyesuaian, kita jumlahkan dengan balance per audit yang telah kami audit sebesar 590.650. Ke bawah dikit. Nah, ini yang tadi nih, yang mengenai mesin fotokopi. Nah, kelompok kami berdiskusi dan mengambil kesimpulan bahwa mesin fotokopi ini kami klasifikasikan sebagai machinery and equipment. Nah, jadi itu kalau versi klien itu menggolongkannya, mencatatnya sebagai office furniture. Nah, sementara ini kan dia termasuk bagian dari mesin, berarti kan harus ada reklasifikasi, kita ubah, kita golongkan yang mesin fotokopi tadi masuk dalam aset mesin and equipment. Nah, jadi ada jurnal mesin equipment bertambah 8.400 dan office furniture-nya dikreditkan sebesar 8.400. Oke, next selanjutnya kertas kerja F3.
untuk kertas kerja F3 ini kami mengambil data yang sama dari yang disediakan oleh klien, di mana dari berdasarkan data yang diberikan klien dan beberapa vouching mengenai transaksinya, memang cuma ada satu voucher transaksi penjualan si mesin equipment. Jual itu merupakan ada selling hoist-nya ini yang dijual. Nah, kebetulan penjualan ini terjadi di tanggal 20 Agustus di tahun 2003. Nah, jadi itu nilai awal si mesinnya tadi itu nilainya itu 39.600. Nah, karena mesin ini sudah digunakan dari tahun 97, maka dia mempunyai ada akumulasi depresiasi. Nah, jadi kita hitung akumulasi depresiasinya dari tahun 97 sampai tanggal dijualnya, yaitu di bulan Agustus 2003. Nah, nilai 11.880 akumulasi depresiasi ini bisa didapatkan dari perhitungan biasa. Nah, di mana di sini depresiasinya ini dicatat dengan menggunakan metode garis lurus, straight line, yang mana rate penyusutannya itu adalah sebesar 5% atau digunakan selama 20 tahun. Nah, dari tahun bulan 8 tahun 97 sampai bulan 8 tahun 2003 ini sudah terjadi penyusutan selama 6 tahun. Nah, jadi berdasarkan perhitungan yang kami lakukan itu didapatkan total akumulasi sebesar 11.880. Nah, jadi untuk mengetahui book value dari si mesin tadi itu, langsung kita kurangin nilai biaya yang kita peroleh untuk membeli mesinnya, dikurangi dengan akumulasi depresiasi yang telah berlangsung dari yang selama 6 tahun itu. Nah, didapatkan book value-nya itu sebesar 27.720. Nah, dalam transaksi ini, si pembeli membeli mesin itu dari kita itu dengan nilai 12.450. Nah, kalau misalnya dia beli 12.450, sementara book value yang kita punya itu masih lebih tinggi, 27.720. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ada kerugian dari pelepasan aset tersebut sebesar 15.270. Nah, dengan demikian bisa dalam jurnal bisa dibuat cash yang kita terima itu sebesar 12.450, akumulasi depresiasinya kita debitkan sebesar 11.880, terus kerugian atas pelepasan aset sebesar 15.270 dan mengkreditkan mesinnya tadi, pelepasan mesinnya tadi sebesar 39.600. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi leasing dari Apple Basel Company. Namun sebelumnya, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Nis. Terima kasih. Baik, di sini kita mengulas kembali tentang leasing ya, terlebih dahulu. Leasing itu merupakan transaksi di mana si lessee atau si penyewa itu dengan si lessor atau yang pihak yang menyewakan, di mana lessor ini memberikan hak kepada lessee untuk si lessee itu bisa menggunakan aset atau properti dan equipment, dan atas perolehan hak tersebut si lessee itu berkewajiban untuk membayar dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu pula. Nah, pada halaman 174 itu kita bisa memperoleh informasi tentang leasing yang dilakukan oleh Apple Basel. Di situ dapat kita peroleh informasi bahwa kontrak leasingnya ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli tahun 2003 dengan Visa Leasing Corporation. Adapun jenis aset yang dileasingkan itu adalah mesin pengemas untuk parfum itu. Nah, kemudian di sini juga itu terdapat beberapa informasi terkait leasing. Nah, informasi-informasi ini dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi apakah dia termasuk finance lease seperti yang sudah Alif sebutkan di awal tadi, apakah dia termasuk operating lease. Kalau dia operating lease kan dia akan diperlakukan sebagaimana sewa pada biasanya. Dia akan diakui sebagai beban. Nah, kalau misalnya dia diklasifikasikan sebagai finance lease, maka ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan pelakunya berbeda dengan sewa pada umumnya. Nah,
di sini ada beberapa informasi. Yang pertama yaitu leasingnya jangka 10 tahun, kemudian sifatnya non-cancelable atau tidak dapat dibatalkan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, itu salah satu syarat yang harus dipenuhi dari sebuah transaksi leasing agar dia bisa diklasifikasikan sebagai financial lease, khususnya dari sudut pandangnya si lessor, itu harus non-cancelable atau tidak dapat dibatalkan. Nah, setelah memenuhi syarat non-cancelable, barulah nanti melihat syarat-syarat selanjutnya. Ada 5 ya, seperti yang kita sudah pelajari di AKM. Yang pertama itu adanya transfer of ownership, kemudian adanya urgent purchase option, kemudian terkait dengan syarat lease term-nya itu atau jangka waktu lease-nya yang harus melebihi 75% dari masa manfaat aset, kemudian ada juga syarat present value yang harus lebih dari atau sama dengan 90% dari fair value aset, dan ada juga syarat apakah ada atau tidaknya transfer ke akhir. Itu hanya mengulas sedikit tentang financial lease dari segi lessor. Nah, ada juga keterangan yang kedua, yaitu pembayarannya dilakukan 10 kali secara tahunan, itu sebesar $21 yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2004. Nah, karena dia membayarnya pada tanggal 1 Juli tahun 2004, berarti leasing ini sifatnya pembayarannya itu di akhir tahun ya, setiap akhir tahun, atau biasanya dikenal dengan ordinary annuity, atau bukan annuity due atau yang biasanya terjadi di leasing yang kita pelajari sebelumnya di awal tahun. Kemudian informasi selanjutnya yaitu fair value dari equipment ini adalah sebesar $74.800 dengan masa manfaatnya 10 tahun dan dia tidak punya nilai sisa. Kemudian ada informasi membayar biaya-biaya terkait termasuk asuransi, perawatan, dan pajak properti. Nah, mungkin teman-teman masih ingat juga bahwa ini merupakan jenis dari biaya executory cost ya, di mana executory cost ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan leasing itu. Bisa dibayar oleh si lessor, bisa dibayar oleh si lesinya. Kalau dia dibayar oleh lesi, dia akan diakui sebagai beban oleh lesi. Namun kalau misalnya dia ditanggung oleh si lessor, nanti dia akan diakui sebagai penambah nilai lease-nya. Lalu informasi yang kelima yaitu equipment akan dikembalikan kepada lessor ketika masa sewa telah usai. Ini terkait dengan syarat yang kelima tadi ya, ada atau tidaknya transfer kepemilikan. Lalu informasi yang keenam adalah ekspektasi imbal hasil dari lessor dengan tingkat bunga pinjaman lesi itu adalah sama, yaitu sebesar 11%. Nah, karena imbal hasil antara punya lessor dengan interest rate-nya si lesi itu sama, implikasinya adalah present value dengan fair value equipment-nya nanti itu akan sama juga. Baik, ke bawah, Miss. Nah, dari informasi-informasi tadi bisa kita identifikasi apakah dia termasuk financial lease dan atau operating lease dari sisi lesinya, karena kita di sini terkait dengan si lesinya yaitu si Apple Blossom Company kan. Itu ada 2 syarat kalau leasing, yaitu nilai sewanya harus lebih dari $5.000, dan yang kedua syaratnya adalah sewanya itu masa sewanya adalah lebih dari 1 tahun. Nah, seperti yang sudah tadi kita simak sesama bahwa nilai sewanya itu adalah sama dengan fair value dari equipment-nya, yaitu 74.800. Artinya sudah jauh melebihi 5.000 sehingga sudah memenuhi. Lalu yang kedua itu syaratnya adalah lebih dari 1 tahun. Tadi informasi sebelumnya menyebutkan bahwa masa sewanya adalah 10 tahun sehingga yang kedua ini juga sudah memenuhi. Maka dapat dikatakan bahwa Apple Blossom harus mengklasifikasikan transaksi leasing ini sebagai financial lease. Baik, sebelahnya ke bawah ke jurnal dulu. Nah, kami telah melakukan penelusuran ke laporan keuangan si Apple Blossom pada tahun 2003. Mereka itu belum mencatat terkait dengan transaksi leasing ini, sehingga
diperlukan beberapa jurnal penyesuaian seperti tampak di sini. Yang pertama yaitu jurnal penyesuaian untuk mengakui financial list-nya, di mana kita mendebit right of use asset pada list liability long term sebesar 74.800. Nah, 74.800 ini sama dengan fair value yang tadi. Namun kita bisa juga menghitung nilai list liability-nya, geser ke atas, geser kanan terus ke atas. Nah, kita bisa menghitung atau merekalkulasi list payment-nya ini dengan cara mempresent value-kan annual list payment-nya dengan rumus ordinary annuity. Karena kita mencarinya dengan mengalihkan annual list payment dengan present value factor-nya itu 1 min 1 per 1 plus I pangkat N per I. Sehingga didapatlah di situ 74.799. Atau bisa kita bulatkan menjadi 74.800. Ke bawah lagi nih, jurnal penyesuaian. Nah, di sini juga kami mendebitnya kan ke list liability long term. Kenapa? Karena tadi pembayarannya di akhir tahun, itu tanggal 1 Juli tahun berikutnya, makanya semuanya masih termasuk long term liability per tanggal 1 Juli 2003. Nah, jurnal penyesuaian yang kedua yaitu terkait dengan depresiasi right of use asset-nya, yaitu dengan mendebit depreciation expense pada right of use asset sebesar 3.740. Ini didapatkan dari 74.800 dibagi masa manfaatnya itu 10 dikali dengan 6/12, yaitu dari 1 Juli 2003 sampai dengan 31 Desember 2003. Kemudian jurnal selanjutnya adalah pengakuan beban bunga. Beban bunganya kita mendebit seperti biasa interest expense pada list liability short term. Seperti biasa ya, kalau yang kita pelajari di AKM dulu, kita mendebitnya itu, emang kreditnya itu ke list liability. Nah, di sini short term karena dia kan kalau per 31 Desember itu sampai 1 Juli 2004 itu kan kurang dari 1 tahun atau hanya 6 bulan, makanya kami klasifikasikan sebagai short term. Itu sebesar 4.114. Didapatnya dari, nah ini kita cari dengan membuat tabel amortisasi dulu, seperti di atas, geser ke atas nih. Nah, tabel amortisasinya ini terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama itu annual lease payment, kemudian interest expense, reduction, dan lease liability-nya. Annual lease payment-nya tadi sebesar 12.701, seperti diketahui di soalnya. Kemudian interest expense-nya itu dicari dengan mengalihkan nilai lease liability-nya 74.800 dikali dengan 11%. Lalu karena tadi kan annual lease payment-nya tadi 12.701, kemudian dalam annual lease payment-nya itu sebenarnya ada interest expense, maka sebenarnya pengurangan atas lease liability-nya itu hanya 4.473. Sehingga saldo lease liability per tanggal 1 Juli 2004 itu adalah 70.327. Ke bawah, Bu. Nah, maka di sini penyesuaian bunga pada tanggal 31 Desember adalah 4.114 atau 8.228 dikali 6/12. Selanjutnya, ini kami juga melakukan reklasifikasi saldo lease liability sebesar 4.473. Ini atas pengurangan si list liability-nya, yaitu 4.473. Karena kan per 31 Desember itu nanti ke 1 Juli 2004 kan hanya 6 bulan, makanya di sini kami mengklasifikasikan atau mereklasnya ke short term sebesar 4.473. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miftahul Asma. Baik, saya akan melanjutkan terkait schedule F4. Itu bisa dilihat tentang depreciation computation. Yang pertama yaitu building dengan nominal 276.263, itu masa manfaatnya
30 tahun, maka perbuknya itu tinggal dikalikan sehingga per auditnya 9.209 itu sudah sesuai. Tidak ada tambahan dan tidak ada retirement, sehingga totalnya 9.209. Selanjutnya yaitu machine and equipment. Sesuai dengan schedule di buku praktik itu helpful years-nya 540.845, depreciation rate-nya 5%, karena machine and equipment itu manfaatnya 20, sehingga per book-nya sebesar 27.042. Dan per auditnya juga udah sama. Selanjutnya addition 513.200. Nah, seperti yang telah dijelaskan Alif sebelumnya, bahwa perusahaan menggolongkan addition tambahan tadi yang sebesar 8.400 itu ke fixture. Terlihat di schedule ini 8.400. Namun di depresiasinya malahan Apple Blossom sudah menambahkan 8.400 sehingga di sini bisa dilihat di sini. Berarti kan ada double computation gitu kan. Nah, jadi ini yang karena kita asumsinya yang penambahan tadi itu dimasukkan ke mesin, maka ini didepresiasi sebesar 2,5% dengan masa manfaat itu 20 tahun, sehingga per auditnya 12.830. Selanjutnya retirement 39.600, didepresiasi 2,5%, per auditnya 990. Nah, selanjutnya reklasifikasi dari F5 tadi, karena itu harus dikapitalisasi ke asetnya sebesar 2.650, didepresiasi sebesar 2,5% karena masa manfaatnya 20 dan dikali 0,5 karena terjadi di pertengahan tahun, sehingga penyelesaiannya sebesar 66 dan per booknya 66. Selanjutnya otomotif helpful years-nya sebesar 99.425 dengan depreciation rate-nya 25%, karena otomotif itu masa manfaatnya 4 tahun, maka 100% bagi 4, per booknya 24.856 dan per auditnya 24.856. Tidak ada addition dan retirement. Selanjutnya office furniture and fixture. Helpful years-nya 106.433, didepresiasi 5% karena masa manfaatnya 20 tahun, maka per booknya 5.322 dan per auditnya juga 5.322. Nah, karena di buku Apple Blossom ini mereka menambahkan 8.400 yang seharusnya itu tidak termasuk ke office fixture. Nah, makanya kami mengusulkan penyesuaian, di mana dengan depresiasi 210 ini tadi karena di pertengahan tahun, maka harus dikurangkan. Sehingga total dari office furniture and fixture itu 5.322. Selanjutnya yaitu right of use asset yang seperti yang sudah dijelaskan sama Nisa tadi, itu per auditnya 74.800 tadi yang sebesarnya. Nah, itu didepresiasikan 10 tahun tadi masa manfaatnya dikali 0,5 karena tidak di awal tahun, maka depresiasinya 3.740 dan per auditnya juga 3.740.
sehingga total depresiasinya 80.459 per booknya dan per auditnya 84.055. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka kami menyusulkan jurnal koreksi terkait dengan yang pertama yaitu beban depresiasi atas biaya yang seharusnya dikapitalisasi ke equipment terkait dengan instalasi tadi. Maka jurnalnya depreciation expense pada accumulated depreciation machine and equipment sebesar 66. Selanjutnya, adanya beban depresiasi atas right of use asset yang belum tercatat dengan masa manfaat 10 tahun dengan jurnal depreciation expense pada right of use asset sebesar 3.740. Dan yang terakhir yaitu edition 8.400 yang semula diklasifikasikan sebagai office furniture and fixture menjadikan adanya penambahan accumulated depreciation di akun office fixture tersebut. Maka harus dikoreksi dengan mengurangi saldo accumulated depreciation office dengan jurnal accumulated depreciation office furniture and fixture pada depreciation expense sebesar 210. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusril. Selanjutnya, schedule F1 atau schedule property plant dan equipment. Ini merupakan schedule yang merangkum dari semua schedule, yaitu schedule F2, F3, F4, F5, dan F6. Nah, yang pertama, beginning balance. Itu kita melihatnya ke balance sheet Apple Blossom-nya sendiri. Di bawah. Nah, kita tinggal ke copy paste balance sheet-nya dan dimasukkan ke beginning balance. Nah, kemudian untuk addition-nya itu berdasarkan yang telah dijelaskan pada F2, yaitu mesin dan equipment sebesar 504.800 dan office furniture karena belum ini merupakan belum diklasifikasikan atau belum direklas, jadi tetap masuknya ke office furniture. Kemudian untuk disposal-nya itu ke schedule F3 untuk mesin dan equipment sebesar 39.600. Nah, kemudian untuk adjusting journal entries terdapat AJ1 tentang kapitalis voucher nomor 821 terkait dengan schedule F5 yaitu sebesar 2.650. Yang kedua ada AJ3 terkait list equipment tadi yang terdapat pada schedule F6 sebesar 74.800. Kemudian ada klasifikasi itu tadi mesin fotokopi sebesar dengan tambahan sebesar 8.400 ke mesin dan equipment dan mengurangi 8.400 ke office furniture. Kemudian untuk depresiasinya untuk beginning balance accumulated depresiasi itu melihat ke balance sheet Apple Blossom sendiri. Ke bawah coba. Nah, seperti accumulated depresiasi building sebesar ke bawah terus nih. Nah, sebesar 65.416. Itu tinggal copy paste aja, kemudian dimasukin ke schedule F1-nya. Nah, kemudian untuk bagian addition di accumulated depresiasi itu terkait sama schedule F4 yang tadi udah dijelasin.
tinggal dimasukin ke situ. Kemudian untuk ending balance-nya, yaitu dengan menambahkan beginning balance, ditambah addition, dikurangi disposal. Nah, kemudian untuk AJ9 tentang depresiasi for machine addition, itu terkait dengan F4 tadi yang reklasifikasi mesin fotokopi dari 8.400. Itu penambahan pengurangan akumulatif depresiasi sebesar 210. Sehingga di total mendapatkan balance per audit sebesar 1.267.429. Yang selanjutnya ada schedule F. Nah, schedule F ini merupakan lead schedule dari PPE atau aset tetap. Itu merupakan ringkasan dari semua schedule yang telah dibuat. Untuk line building tidak ada penyesuaian. Terkait dengan machinery dan equipment terdapat penyesuaian 11.50. Itu terkait dengan schedule F5 dan F2 tentang list dan penambahan machinery dan equipment. Kemudian untuk akumulatif depresiasinya tadi sebesar penyesuaian kredit sebesar 66 terkait dengan schedule F4. Kemudian untuk office furniture dan fixture itu tadi terkait reklasifikasi dari mesin fotokopi ke machinery dan equipment. Untuk akun accumulated depresiasi furniture, office furniture dan fixture sebesar 210 terkait dengan reklasifikasi tadi. Dan yang terakhir adalah right of use asset. Itu terkait dengan list equipment-nya. Sehingga didapatkan total balance per audit sebesar 1.267.430. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil audit terkait dengan akun plan property dan equipment atau PPE, penyajian akun PPE pada Apple Blossom Company sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan. Silakan didiskusikan. Teman-teman izin boleh sambil lihat bagian F4-nya nggak? Boleh. Boleh ke atas. Mungkin bisa dikecilin lagi biar agak kelihatan. Oke, makasih.
Siapa tadi mau nanya? Kok diam aja? Pak, baru masih lihat-lihat punya kelompok ini, Pak. Teman-teman, ini kan waktunya terbatas sampai jam 9. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau masih bingung, silakan ditanyain aja ya. Bertanya apa sih? Boleh, boleh. Joshua. Ini bertanya, misalnya klien kita nih ya, misalnya dia melakukan penjualan ke pelanggannya dia, tapi pelanggannya itu bayarnya nggak pakai kita, nggak pakai cash gitu loh. Misalnya dia jual inventory 10 juta, 10 juta, 20 juta. Nah nanti, tapi si kliennya ini nanti dibayarnya itu pakai misalnya pakai furniture apa pakai setetap lah gitu. Nah kalau kasusnya seperti itu, penjualan yang tadi itu bisa diakui sebagai penjualan atau enggak ya? Kan biasanya penjualan itu kan nerimanya kas. Nah, tapi kalau ada kasus kayak gini, misalnya kayak barteran gitu, tukeran aja aku masih inventory, terus yang kita jual itu masih kita furniture misalnya. Nah, itu sebenarnya boleh diakui sebagai penjualan atau enggak ya oleh klien kita. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan Joshua, izin kelompok kami mau berdiskusi terlebih dahulu ya. Yusril izin tanya. Izin bertanya. Boleh, boleh. Indah dulu kan. Jadi setelah Indah siapa ya? Nggak lihat tadi siapa yang open mic. Kalau pertanyaanku yang di schedule F1 bisa lihat nggak? Nah, ini yang di adjustment. Bentar, nggak jadi. Oh, nggak apa-apa kalau misal bingung, diskusi aja bareng-bareng. Nggak apa-apa. Tadi aku pikir adjustment-nya beda, yang reclassification F dan F itu kenapa 2 kan? Ternyata adjustment 2 sama gitu. Iya, itu kan kayak menukar. Iya. Satu jurnal kan? Aku kira tadi itu Iya, buat 2 satu jurnal. jurnal. Makasih Indah pertanyaannya. Ya. Tadi kayaknya ada suara setelah Indah deh kayaknya. Cewek, nggak tahu siapa. Izin bertanya. Iya. Boleh lihat yang schedule F5-nya nggak? Itu yang rearrange machinery for new conveyor system itu, kenapa dia dimasukinnya ke revenue expenditure bukan capital? Karena kan itu rearrange-nya kan untuk alat baru ya, jadi mirip-mirip kayak instalasi gitu. Jadi kenapa dia nggak dikapitalisasi? Yang dulu ya pertanyaannya.
Yusri, boleh izin nanya yang F4 tadi nggak? Boleh, boleh. Yang buat bagian yang 60. Nah, yang request from itu tadi gimana ya maksudnya? Terus kalau di jurnalnya katanya itu beban depresiasi itu harusnya dikapitalisasi ke equipment. Tapi jurnal penyesuaiannya mengakui depresiasi. Aku nggak ngerti di bagian itu maksudnya. Bisa tolong dijelasin nggak nanti? Oh, oke, oke. Terima kasih, Din. Izin menjawab dari pertanyaannya Yosua. Jadi tadi kan Yosua pertanyaannya apabila melakukan kita menukarkan inventory, intinya dibayar dengan menggunakan aset tetap, tidak menggunakan kas atau piutang. Kemudian pencatatannya dilakukan mencatat sales revenue apa enggak. Nah, menurut kelompok kami, pencatatannya tetap mencatat sales revenue. Kenapa? Pada dasarnya inventory kalau tidak hangus kan tujuannya dari perusahaan tersebut melakukan penjualan. Nah, apabila si pembeli melakukan pembelian tapi tidak membayar dengan menggunakan aset atau piutang, tentu kita mencatatnya menggunakan aset tetap tersebut dengan jurnal seperti kayak aset tetap pada sales revenue, kemudian COGS pada inventory. Kemudian kenapa kita tidak mencatat seperti perlakuan pada pertukaran aset tetap saja? Kalau pertukaran aset tetap kan lebih kepada misalnya mesin kita tukar dengan tanah atau bangunan, itu kita dapat langsung mendebit dan mengkredit dari akun-akun tersebut. Tapi perlakuannya beda kalau inventory, di mana inventory kan ada COGS-nya saat kita beli, dan juga inventory yang dilepas merupakan suatu penjualan. Sepertinya begitu jawaban dari kelompok kami. Dan ini sepertinya itu lebih ke modul penjualan sih. Bagaimana Yuswa? Iya, terima kasih. Baik. Izin bertanya boleh nggak? Sebentar biar kelompok kami menjawab pertanyaan sebelumnya dulu ya. Ratna. Ntar aja boleh. Oke, siap. Oke. Ya, terima kasih. Maaf, Iya. Ratna. Izin mencoba menjawab pertanyaan dari Tias. Tadi pertanyaannya kenapa rearrangement dan reorganization rearrange itu nggak dimasukin ke revenue expenditure, karena menurut kelompok kami itu berdasarkan dari KESO 2018 itu menyatakan bahwa IFRS menyatakan bahwa siap biaya penyusunan dan pemasangan kembali terjadi pada saat aset sudah berada di lokasi dan dalam kondisi yang siap untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian, biaya-biaya terkait pemasangan atau penyusunan kembali aset tetap tidak dikapitalisasi, melainkan dibebankan pada saat terjadinya biaya tersebut. Jadi kami berasumsi bahwa item ini memang baru, tapi dalam kondisi siap pakai dan itu akan dilakukan rearrange kembali, rearrange gitu. Bagaimana, Tia? Ya, makasih. Ya, sama-sama. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Yesa. Boleh pindah ke F berapa tadi ya?
Nah ya, di jurnalnya. Nah jadi di sini kan ada keterangan ya, pertanyaan strategis, ada keterangan harusnya itu dikapitalisasi ke equipment. Maksudnya dikapitalisasi ke equipment itu sejumlah 2.650 yang tadi merupakan reklasifikasi dari beban perawatan ya. Yang awalnya beban perawatan itu merupakan biaya instalasi. Instalasi kan harusnya masuk ke kapitalisasi ke equipment-nya. Tapi tadi dia masuk ke repairs and maintenance. Jadi harus diklasifikasi ke equipment. Nah, karena sudah di equipment, berarti dia juga dihitung dalam penyusutan. Nah, boleh ke atas nih. Sebelumnya itu dia belum memasukkan 2.650 ini ke dalam nilai equipment-nya kan, berarti dia di sini juga di total awalnya itu dia juga belum melakukan perhitungan depresiasi atas 2.650, makanya muncullah 66 ini, yaitu 2.650 dikali 2,5 atau 5% dibagi 2 ya, fullnya 5%, kemudian ininya karena setengah tahun jadi 2,5, dapatnya 66 begitu. Apakah dapat diterima ya, Sa? Oke, makasih ya Nisa. Ya, sama-sama. Baik, untuk Ratna, tidak ada pertanyaan tadi. Itu yang bagian F4. Ini 4 ya? Iya, Oh F4. ya. Yang retirement 39.600 itu kan nah di depresiasinya 2,5% ya. Nah itu kenapa 2,5%? Kenapa nggak full? Karena itu kan dijual gitu loh depresiasinya. Itu aja sih, masih bingung di situ. Paham pertanyaannya nggak Isri? Paham. Terima kasih Ratna. Sebentar ya. Ya. Tanya lagi. Ya, boleh. Ini kan yang terkait leasing itu di sini udah given ya informasinya, katanya auditornya udah baca surat perjanjian leasingnya. Nah, kalau misalkan auditor tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai leasing, misalkan surat perjanjiannya, ya pokoknya auditor nggak mendapatkan informasi terkait leasing ini yang nggak lengkap gitu. Terus apakah yang auditor lakukan gitu, apakah auditor melakukan konfirmasi ke pihak leasingnya gitu? Oke, terima kasih Ines. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Iya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Yusril, aku izin koreksi pertanyaanku tadi. Ya, boleh.
Kan Gimana, itu Rahel? yang retirement 39.600 itu kan ternyata di F3 dijual kan ya, itu 20 Agustus ya kalau nggak salah. 20 Agustus. Nah, harusnya kan kalau waktu di tanggal itu juga berarti book value-nya kan harusnya dihapus tuh. Otomatis kalau book value dihapus kan akumulasi depresiasinya juga hilang. Jadi udah nggak ada yang didepresiasi lagi. Nah, pertanyaannya tuh kenapa di situ masih didepresiasikan gitu maksudku. Oh, jadi langsung jawab aja ya. Nah, kenapa kok itu harus didepresiasikan? Karena kan dia ngejualnya 30 Agustus ya tadi. Agustus. Nah, itu kan berarti dari Januari sampai Agustus kan masih harus ngedepresiasi asetnya kan pada tahun tersebut. Iya. Nah, Oh, itu ini kenapa? berarti ini tuh catatan dari yang Agustus itu ya? Iya. Oke, siap. Iya. Udah terjawab Renta pertanyaannya? Berarti dari awal sampai tanggal penjualan 20 Agustus ya? Makanya 2,5%. Iya. Dan itu kayak kebijakan perusahaan, jadi kalau nggak full 1 tahun, itu disetengahin depresiasinya. Jadi setengahnya. Itu kenapa kok nggak 5%? Gitu. Oh, oke, siap. Makasih. Iya, sama-sama Ratna. Masih ada yang mau dibahas? Oh, masih ada satu pertanyaan, Pak. Ini lagi diskusi. Yusril izin bertanya. Iya, boleh Indra. Ini mau tanya tentang yang list. Kan April Blossom ini buat kontrak sama kontrak list gitu sama si Visor Leasing Corporation. Itu kan pada 1 Juli 2003. Nah, berarti pada saat kita mengaudit kan 31 Desember, berarti kan udah ada waktu 6 bulan kan semenjak dia taken kontrak sama si Visor Leasing ini. Nah, ini kan kita jadi selama 6 bulan itu apakah dia sudah melakukan pencatatan gitu? Apakah dia melakukan pencatatan ke operating list, jadi kita harus melakukan adjusting current expense yang udah dia catat gitu.
gimana? Oh, gimana bisa diulangi nggak? Kurang jelas. Jadi kan dia udah melakukan kontrak nih pada 1 Juli 2003. Nah, kita kan proses auditnya nih di akhir tahun kan, di 31 Desember. Berarti kan udah ada jarak waktu 6 bulan kan sejak dia taken kontrak. Nah, di 6 bulan ini apakah si Apple Blossom ini udah melakukan pencatatan gitu? Misalkan apa dia nyatetnya ke operating list, jadi dia membebankan gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan dia udah melakukan pencatatan gitu kan kita mesti buat jurnal koreksi kan. Kalau ini kan jurnal penyesuaian yang kelompok 6 buat kan ini memang yang benarnya kan. Nah, maksudku tuh apa? Mereka udah ada bikin jurnal sendiri gitu untuk perlakuan ke list yang mereka taken di 1 Juli 2003 gitu. Oke, terima kasih Indah. Kami berdiskusi dulu ya. Iya, makasih. Izin bertanya. Yus. Silahkan. Izin bertanya yang F6 yang bagian pengakuan beban bunga. Nah, itu kan beban bunga. Nah, itu kenapa kok jurnalnya pakai list liability? Kenapa nggak pakai interest payable? Makasih Mas Yusril. Oke, pertanyaannya ditampung dulu ya, Mas Ihsan. Siap. Izin bertanya. Yusril masih bisa bertanya nggak? Oh, masih, tapi kelompok kami akan menjawab 3 pertanyaan yang sebelumnya dulu ya, Bulan. Oke, makasih. Ntar kalau udah kejawab baru pertanyaan Bulan. Oke. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ines terlebih dahulu. Jadi tadi itu menanyakan bagaimana kalau misalnya tidak ditemukan bukti yang memadai pada saat konfirmasi mengenai. Nah, jadi tuh kalau misalnya kita auditor ini nggak mendapatkan bukti yang memadai, nah jadi ini kita bisa meminta si klien ini untuk minta konfirmasi langsung ke si lesornya. Nah, jadi kita bisa langsung dapat konfirmasi dari pihak si
Lesser ini mengenai apakah memang ditemukan bukti-bukti yang memadai terkait kesepakatan leasingnya itu. Oke, terima kasih Alif. Jelas nggak? Iya, terima kasih Alif. Baik, sama-sama. Baik, izin menjawab pertanyaannya Indah tadi. Apakah Silver Blossom ini sebenarnya sudah melakukan pencatatan transaksi terkait dengan leasing? Nah, berdasarkan penelusuran yang sudah kami lakukan, itu ke financial statement-nya, itu tahun 2003, belum ada pencatatan sama sekali terkait dengan transaksi leasing ini. Makanya di sini kami melakukan pencatatan semua jurnal, penyesuaian semua jurnal. Mulai dari pengakuan awal, kemudian depresiasinya, penyesuaian interest, dan juga mereklas itu. Begitu, Indah, dapat diterima? Iya, Nisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya juga akan menjawab pertanyaannya Ihsan. Kenapa di sini yang dipakai itu akunnya lease liability ya pada penyesuaian pengakuan bunga. Nah, boleh ke atas nih. Nah, kan kalau kita lihat nih di tabel ini ya, kalau untuk lease liability itu sama halnya dengan mortgage gitu. Jadi bunga itu merupakan bagian dari nilai annual lease payment-nya ini. Nah, kan pas awalnya kita sudah mengakui sebesar 74.800 kan. Nah, ini tidak hanya terkait dengan pembayaran pengurangan atas lease liability-nya saja sebesar yang ini, tapi juga pengurangan atas interest expense-nya. Nah, inilah yang antara penjumlahan atau total dari interest expense dan pengurangan atas lease liability itu yang ini sebesar 12.701. Makanya kan ini tidak hanya terdiri atas list khusus benar-benar buat lease liability, tapi juga bunganya gitu. Makanya bunganya itu di kreditnya itu ke lease liability-nya gitu. Apakah dapat dipahami, bisa? Bisa, Nis. Oke, terima kasih. Terima kasih juga, Nis. Untuk bulan tadi kan mau nanya Kang masalah ya? Iya, mau nanya itu. Iya, boleh. Silahkan. Boleh ke yang F4 nggak? Jadi tadi kan yang voucher 1210 itu ada reklasifikasi dari office furniture ke machinery and equipment. Nah, di situ sedangkan di mesin yang di F4 nggak ada nih yang 8.400. Jadi kan seharusnya kalau dia udah direklas ke mesin terus didepresiasi di tahun itu atau gimana? Aku langsung jawab aja ya. Oke. Nah, jadi itu dimasukin langsung ke amount addition-nya itu, yang kuning, yang 513. Jadi udah masuk di situ ya? Iya, udah masuk. 8.400-nya udah termasuk di situ. Oke. Makasih.
Sama Bulan. Baik teman-teman, karena waktunya udah mepet jam 9, kita mau kuis. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pertanyaannya. Maaf apabila ada salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Udah nggak ada yang nanya lagi nih? Kayaknya sudah, Pak. Udah diam semua. Oke, kalau gitu nanti jam 9 saya akan share soalnya. Ya, soal ini nggak ada yang salah ya. Jadi kerjakan apa adanya sesuai di soal, kemudian ikuti apa yang saya tulis di soal, termasuk penamaan file ya. Penamaan file juga harus sesuai supaya nanti mudah untuk ngeceknya. Kalau gitu kita tutup Zoom-nya. Nanti siapkan kertasnya yang folio bergaris ya. Siapkan penggaris, pulpen, dan sebagainya supaya nanti bisa menjawab pertanyaan dengan bersih dan rapi. Oke, saya tutup Zoom-nya ya.